Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 17 Mei 2026, Pekan ke-7 Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra dan Cecilia Ira. Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat Paskah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari Minggu ini, hari di mana Kau kumpulkan sebagai umat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin mengenal Engkau, dan melalui Engkau, kami semakin mengenal Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu, agar sabda-Mu hidup dalam diri kami, dan menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 12 sampai dengan 14. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang
Tuhan, seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 4, ayat 13 sampai dengan 16. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 17 ayat 1 sampai 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri, dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu
bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal Bapa dengan mengenal Yesus Kristus. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Pernyataan ini mengajak kita untuk memahami bahwa hidup kekal bukan sekedar hidup tanpa akhir, melainkan sebuah relasi yang hidup dan nyata dengan Allah. Kita seringkali memahami mengenal sebagai pengetahuan biasa. Namun, yang dimaksud Yesus jauh lebih dalam. Mengenal di sini adalah mengalami, menjalin relasi, dan hidup dalam kasih. Yesus sendiri menunjukkan bahwa hidupnya berakar dari relasinya dengan Bapa. Ia mengenal Bapa, mengasihi Bapa, dan hidup sepenuhnya dalam kehendak Bapa. Maka hidup kekal dimulai sejak sekarang ketika kita hidup dalam relasi dengan Allah. Kita mengenal Bapa dengan cara mengenal Yesus melalui sabdanya, melalui kasih-Nya, dan melalui teladan hidupnya. Dalam bacaan pertama, para rasul berkumpul dalam doa bersama Maria. Mereka menantikan Roh Kudus dengan setia. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan Allah dibangun dalam kebersamaan, kesetiaan, dan doa. Mereka tidak berjalan sendiri, tetapi sebagai komunitas yang saling menguatkan. Mazmur hari ini mengungkapkan kerinduan yang dalam. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini adalah kerinduan hati yang mengenal Allah, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pribadi yang dicintai. Dalam bacaan kedua, kita diajak untuk bersuka cita dalam penderitaan karena kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus.
Ini mengingatkan kita bahwa relasi dengan Kristus tidak selalu mudah, tetapi justru dalam tantangan itulah relasi kita dimurnikan dan diperdalam. Hari ini juga kita merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Ini menjadi sangat relevan karena mengenal Allah berarti juga mengkomunikasikan kasih-Nya. Relasi dengan Tuhan tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi mengalir kepada sesama. Cara kita berbicara, bersikap, dan berinteraksi menjadi sarana menghadirkan kasih Allah di tengah dunia. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan hanya tahu tentang Allah, tetapi sungguh mengenalnya dan membagikan pengalaman itu. Dunia sangat membutuhkan kesaksian yang hidup, bukan sekedar kata-kata. Karena itu, mengenal Allah adalah dasar untuk mengenal diri sendiri, sesama, dan dunia. Tanpa mengenal Bapa, kita kehilangan arah. Namun bersama Yesus, kita menemukan identitas sejati kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperkenalkan kami kepada Bapa. Ajarilah kami untuk semakin mengenal-Mu, bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati dan hidup kami. Mampukan kami untuk membangun relasi yang hidup denganmu dan menjadi saksi kasih-Mu dalam setiap perkataan dan tindakan kami. Dalam dunia yang membutuhkan terang, jadikanlah kami pembawa kasih dan kebenaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.